Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Sabi dan rekan saya Muhammad Reza Yudhistira. Kami berdua akan mempresentasikan tugas UAS Ulumul Hadis yang berjudul Biografi singkat beberapa perawi hadis. Dan dosen pengampunya adalah Ibu Dewi Lestari MPD. Oke guys, selanjutnya kita membahas tentang biografinya Imam Bukhari. Siapakah beliau? Kita bahas. Nama lengkap Imam Bukhari yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Beliau ini lahirnya di Bukhari, tempatnya ada di Uzbekistan. Beliau lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, bertepatan tanggal 21 Juli 810 Masehi. Kemudian beliau wafatnya di Kartang dekat Samarkand pada tanggal 1 Syawal 256 Hijriah, bertepatan tanggal 1 September 870 Masehi guys. Kemudian beliau juga mempunyai profil singkat. Di antaranya Imam Bukhari ini adalah beliau salah satu ulama hadis terbesar yang ada dalam sejarah umat Islam sampai dengan sekarang. Karena sejak kecil beliau dikenal sebagai orang yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Dan beliau juga sudah mulai menghafal hadis pada usianya waktu itu 10 tahun. Kemudian beliau juga melakukan rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai negeri. Di antaranya seperti ke Mekah, ke Madinah, ke Syam, ke Mesir, dan masih banyak lagi. Untuk apa? Untuk beliau mengumpulkan dan meliti para hadis. Nah, beliau juga mempunyai karya monumentalnya. Di antaranya beliau mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih dalam Islam setelah Al-Quran. Dari lebih 600.000 hadis yang beliau hafal, kemudian beliau menyaringnya sekitar 7.000 hadis dengan pengulangan yang memenuhi kriteria yang ketat kesahihannya. Nah guys, beliau ini juga mempunyai keistimewaan yang sangat-sangat istimewa. Di antaranya apa? Beliau memiliki hafalan yang sangat luar biasa kuatnya, Masya Allah. Beliau sangat ketat dalam menyeleksi perawi dan sanad-sanad hadis. Beliau juga dikenal sebagai orang yang zuhud, tawadu, dan juga warok. Ya ini dalam artian sangat berhati-hati dalam beragama. Oke, selanjutnya adalah biografi Imam Muslim. Jadi Imam Muslim ini nama aslinya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nasaburi. Tempat tanggal lahir Naisaburi, Iran sekarang, 204 Hijriah atau 821 Masehi. Wafat di Naisaburi 261 Hijriah. Oke, selanjutnya langsung ke profil singkatnya ya. Jadi Imam Muslim adalah salah satu ahli hadis terbesar dan merupakan murid utama dari Imam Bukhari. Ia dikenal sangat teliti dalam meriwayatkan dan menyaring hadis. Ia mengadakan perjalanan ilmiah ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir untuk mengambil hadis dari ulama-ulama besar. Karya monumental Sahih Muslim, salah satu kitab hadis paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Kitab ini berisi sekitar 7.500 hadis dengan pengulangan, disusun dengan sistematik, tematik yang rapi. Keistimewaannya adalah memiliki metodologi ketika dalam seleksi hadis, terkenal karena kecermatan dalam sanad dan matan. Kitab Sahih Muslim menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Selanjutnya yaitu biografinya Imam An-Nasa'i. Siapakah beliau? Kita bahas. Nama lengkapnya beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan An-Nasa'i. Beliau lahir di Nasa' di daerah Khurasan. Kini bisa disebut negara Turkmenistan. Beliau lahir 214 Hijriah. Kemudian wafat di Palestina pada 303 Hijriah. Profil singkatnya beliau yaitu Imam An-Nasa'i adalah salah satu ahli hadis ternama dalam Islam. Ia juga dikenal luas karena ketelitian dan kecermatannya dalam memilih dan meriwayatkan hadis. Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam seperti Hijaz,
Irak, Mesir, dan Syam. Untuk apa? Untuk belajar hadis dari para ulama-ulama besar yang ada di kota-kota tersebut. Kemudian beliau juga mempunyai karya monumental, di antaranya beliau mengarang kitabnya Sunan An-Nasa'i, salah satu dari 6 kitab hadis utama Kutub As-Sittah. Ada 2 versi, yaitu As-Sunan Al-Kubra versi lengkapnya dan Sunan As-Sughra atau Al-Mujtaba, yaitu untuk versi ringkasnya dan lebih sahih disusun oleh beliau sendiri itu. Kemudian beliau juga mempunyai keistimewaan yang sangat istimewa. Di antaranya apa? Beliau sangat selektif dalam meriwayatkan hadis. Disebutkan oleh sebagian alim ulama, sebagian yang paling kuat sanadnya setelah Bukhari dan Muslim, yaitu beliau. Beliau juga dikenal sebagai orang yang zuhud dan berani dalam membela kebenaran. Allahu Akbar. Selanjutnya adalah biografi Abu Hurairah, atau nama asli adalah Abdurrahman bin Sa'd ad-Dausi, asal Yaman, wafat di Madinah pada tahun 59 Hijriah atau 681 Masehi. Profil singkatnya adalah Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dikenal karena banyak meriwayatkan hadis. Ia memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan hanya bersama Nabi selama sekitar 4 tahun, namun berhasil menghafal ribuan hadis. Berkat kecerdasan, ketekunan, dan doa Nabi untuk hafalannya, jumlah hadis yang pernah ia hafal sekitar kurang lebih ada 5.374 hadis. Terbanyak di antara para sahabat. Keistimewaannya adalah hafalan sangat kuat, sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan selalu menyertai beliau. Dikenal sebagai periwayat terpercaya dan rajin menyebarkan ilmu. Selanjutnya itu biografinya Imam At-Tirmidzi. Siapakah beliau? Kita bahas. Nama lengkap beliau yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah, sekitar 824 Masehi di kota Tirmidz, Asia Tengah atau Uzbekistan ya. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah di kota yang sama juga. Tapi beliau wafat dalam keadaan buta, namun dengan keadaan yang mulia. Nah, kemudian beliau juga memiliki warisan ilmu dan kiprah yang sangat besar. Di antaranya yaitu beliau penulis kitab Jami' At-Tirmidzi, yaitu salah satu dari Kutub As-Sittah, 6 kitab induk hadis yang jadi rujukan utama ulama-ulama hadis hingga saat ini. Kemudian di antaranya beliau juga muridnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau juga dikenal sebagai murid kesayangannya Imam Al-Bukhari dan sering disebut dalam sanad hadis dengan ketelitiannya yang sangat-sangat tinggi. Kemudian beliau juga khusus dalam ilal. Ilal ini yaitu khusus beliau dalam mengkritik sanad-sanad. At-Tirmidzi sangat cermat membedakan mana hadis yang sahih, hadis yang hasan, hingga hadis yang dhaif. Bahkan beliau menciptakan istilah hasan sahih yang hanya dipakai olehnya. Kemudian beliau juga pakar fikih multi mazhab loh. Beliau juga menuliskan perbedaan pendapat para fuqaha dalam kitabnya, menjadikan tidak hanya ahli hadis tapi juga jembatan antar mazhab. Kemudian beliau ini buta di penghujung hidupnya. Di masa tua, Imam Tirmizi kehilangan penglihatannya. Karena apa? Karena terlalu banyak membaca dan juga menulis hadis. Tetapi ia tetap mengajar dengan kekuatan hati dan juga hafalannya, Masya Allah. Kemudian juga ada ulama yang berpendapat tentang beliau. Kata ulama tersebut apa? Imam At-Tirmidzi adalah salah satu bintang dalam langit ilmu hadis. Kitabnya ibarat lentera yang terus menyala. Mantap. Baiklah, simpulan dari presentasi kami hari ini tadi adalah para tokoh yang telah kita bahas, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dan Abu Hurairah adalah figur-figur luar biasa dalam sejarah ilmu hadis. Mereka menunjukkan keteladanan dalam kecerdasan, ketekunan, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu serta menyebarkannya. Imam Bukhari dan Imam Muslim dikenal sebagai penyusun kitab hadis paling sahih dan sangat ketat dalam seleksi sanad. Lalu Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi memberikan kontribusi besar melalui karya-karya yang menjadi rujukan utama dalam Kutub As-Sittah dengan ciri khas metodologi masing-masing. Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, menjadi perawi hadis terbanyak dan menjadi sumber penting dalam transmisi hadis Nabi.
Nah guys, itulah tadi biografi singkat dari beberapa perawi yang lumayan masyhur di kalangan kita agama Islam. Tadi diantaranya ada siapa aja, Rip? Ada Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Hurairah, dan yang terakhir ada At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Itulah tadi beberapa biografi singkat yang sudah kami jelaskan berdua di presentasi kita tadi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk Amin. kita semua. Amin. Amin. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Saya Reja dan rekan saya Nur Arif Sapi. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.